Halo Gemini, apa kabar? Ini kita sudah sampai di akhir bulan April. Gimana awal April kamu? Apakah happy? Apakah penuh harapan? Atau apakah mumet? Ya mudah-mudahan kamu bisa lalui semua itu dengan keikhlasan. Nah ini kita cek bagaimana Gemini di akhir bulan April tahun 2022. Baik itu untuk rezeki dan juga untuk asmara. Rezeki Gemini untuk akhir bulan April tahun 2022. Asmara Gemini untuk akhir bulan April tahun 2022. Kita rapikan dulu. Well, Mountain, Tower untuk asmaranya. House, Man, Birds. Oke Gemini, sebelum kita mulai, bagi kamu yang berpuasa, semangat, jangan kendor puasanya. Kita awali dari Well, kartu pertama dari rezeki. Jadi begini, di akhir bulan ini, keadaan akan memaksa kamu untuk memutar otak. Memutar otak untuk apa? Memutar otak agar bisa selamat. Memutar otak untuk membayar semua hutang, cicilan, dan juga keperluan. Lalu selain itu, kamu juga akan bekerja keras. Kamu banyak urusan, kamu banyak kerjaan. Mungkin warawiri sana-sini, sehingga tidak sempat untuk istirahat. Lalu selain itu, ketika kamu saat ini berpikir bahwa hidup kamu itu sudah mencapai dasar, maka mungkin inilah saatnya bagi kamu agar kamu bisa naik lagi. Bagaimanapun yang sudah turun ke bawah, pasti akhirnya naik ke atas lagi kan? Tidak mungkin ada di bawah terus. Terutama jika kamu bekerja keras, jika kamu mau terus-menerus berusaha, jika kamu mau terus-menerus optimis, maka kerja keras kamu, usaha kamu, dan sikap optimis kamu akan bisa membuat kamu bangkit lagi. Nah lalu bagi kamu yang sakit, lemah letih dan lesu, maka di akhir bulan ini kamu bisa tersembuhkan, kamu bisa sehat lagi. Selain itu bagi yang ngejar deadline, ngejar target, misalnya kamu marketing, mungkin bisa tercapai, tapi kelihatannya itu pusing banget dan banyak lembur-lemburnya. Selanjutnya nih kartu Mountain, jadi begini. Kalau kamu merasa sekarang pendapatan kamu itu tidak cukup, maka mungkin kamu harus mencari pekerjaan atau mungkin kamu harus mencari usaha yang lain. Nah, dengan mencari pekerjaan dan usaha yang lain ini, mungkin nanti pendapatan kamu akan lebih daripada apa yang kamu kerjakan sampai dengan saat ini. Lalu selain itu, di akhir bulan ini, kamu juga mungkin akan menemui berbagai macam hambatan dan rintangan di dalam kehidupan kamu. Nah, hambatan dan rintangan ini mungkin akan bikin kamu stres dan pusing. Nah, di sini nih, stres dan pusing itu tidak akan membantu siapa-siapa, malah akan bikin semua tambah runyam. Jadi apapun yang terjadi, lebih baik kamu tetap tenang dan sabar. Lalu selain itu, di sekeliling kamu itu mungkin ada pengkhianat, ada ingin menghancurkan hidup kamu. Nah, coba itu kamu lihat-lihat dan recheck. Sekaligus juga berhati-hatilah di dalam bertindak setiap harinya. Bagi kamu yang berbisnis, mungkin ada yang mencuri uang kamu, ada yang mencuri uang kas atau stok kamu. Nah, kamu recheck itu. Jangan sampai kamu kecolongan. Selanjutnya, ini The Tower. The Tower ini jika digabungkan dengan Mountain, maka kita baca seperti ini. Ini dua kartu terkait. Jadi gini, di akhir bulan April ini, apa yang kamu ingin lakukan mungkin tidak akan bisa kamu lakukan. Nah, itu mungkin terjadi karena adanya larangan dari pemerintah, atau mungkin karena adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk diri kamu terkait dengan situasi alam atau situasi negara. Lalu selain itu, jika kamu tidak hati-hati, maka mungkin kamu bisa sakit lagi, sehingga yang tadinya kamu baru sembuh malah jadi sakit lagi. Jadi oleh karena itu, lebih baik berhati-hati di dalam hidup sehari-hari,
Lalu jagalah kesehatan dengan baik dengan beristirahat, banyak minum air putih, dan menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selain itu, bagi kamu yang sedang mengajukan pinjaman ke bank, itu mungkin akan sedikit tertunda di akhir bulan ini. Lalu bagi kamu juga yang sedang berjualan rumah misalnya, berjualan mobil atau motor, itu juga mungkin ada sedikit tundaan di akhir bulan ini. Itu mungkin terjadi karena semua orang itu nyimpan uang, menahan uang karena mereka ingin mudik, liburan, ataupun juga jalan-jalan. Nah, dalam mudik ini, bagi kamu yang mudik ya, ini kasih tahu nih, bagi kamu yang mudik ini, hati-hati nanti di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, protokol kesehatan itu tetap kamu jaga, supaya nanti kamu tidak membawa penyakit nanti malah pulangnya. Ya, jadi be careful, stay safe. Selanjutnya, ini kartu house. Jadi begini kartu house ini. Untuk asmara ya. Nah, jadi gini, kelihatannya gini ya. Untungnya, meskipun situasi ekonomi tidak begitu baik, tapi kamu dan pasangan kamu itu bisa tetap saling mendukung dan bisa tetap saling bekerja sama. Lalu selain itu, meskipun pas-pasan, tapi kebutuhan rumah tangga itu bisa terpenuhi. Kamu, pasangan kamu, dan bagi yang menikah, kamu, pasangan kamu, dan anak kamu itu bisa tetap makan dengan kenyang, bisa tidur dengan nyaman, dan bisa agak santai dan rileks lah di rumah. Selain itu, suasana rumah itu juga akan harmonis dan kondusif, sehingga itu nanti mungkin akan sedikit membantu kamu untuk bisa berpikir dengan jernih. Nah, bagi kamu yang tidak punya rumah, bagi kamu yang sedang mencari kontrakan, kos-kosan atau tempat tinggal, maka di akhir bulan April ini mungkin kamu akan bisa menemukannya. Lalu selain itu, akan ada banyak kesempatan yang terbuka untuk diri kamu. Kesempatan itu adalah kesempatan untuk rezeki. Jadi jika kamu bisa manfaatkan dengan baik, maka mungkin hasilnya juga akan baik. Lalu selain itu, jika kita ambil dari sini tadi, bagi kamu yang sedikit tertunda jualan rumah, mobil, atau motornya, nanti ketika mungkin ada orang yang datang untuk menawar dan kiranya masih masuk akal, kamu berikan saja. Tidak perlu kamu tahan-tahan, karena situasi itu sudah mendesak. Selain itu, bagi yang single, ada kesempatan untuk mendapatkan pasangan. Nah, ketika kesempatan datang, kamu raih dan kamu manfaatkan sebaik mungkin. Nah, kesempatan itu mungkin terjadi ketika nanti kamu misalnya pulang kampung. Mungkin kamu bertemu dengan orang-orang di sana. Atau mungkin di perjalanan kamu bertemu. Nah, kiranya jika kamu tertarik dengan seseorang, kamu dekati, kamu tanya. Tidak perlu terlalu banyak ragu-ragu. Selanjutnya, inilah kartu men. Jadi begini. Ketegasan itu sangat perlu di dalam kehidupan dan juga hubungan asmara. Hindarilah menjadi orang yang selalu ragu-ragu dan tidak punya arah. Jadilah orang yang tegas. Jadilah orang yang mampu memutuskan. Jangan selalu bimbang. Oke? Lalu di akhir bulan April ini kamu juga mungkin akan banyak pikiran. Nah, kenapa itu banyak pikiran? Itu mungkin terjadi karena banyak tekanan yang muncul di dalam hidup kamu ini. Nah, jadi gini ya. Overthinking itu tidak akan membuat kondisi menjadi lebih baik. Lebih baik begini. Lebih baik kamu itu pikirkan bagaimana ke depannya, tapi pikirkannya itu step by step. Tidak perlu keseluruhan langkah. Jadi melangkah saja pelan-pelan. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Lihat apa yang ada di depan mata, lalu lakukan, bergerak, dan kerjakan. Gitu aja sih, simple. Lalu selain itu, bagi kamu yang berpikir untuk menikahi pasangan, ingin melakukan lamaran, atau ingin seserahan atau apa, kamu tidak perlu terlalu banyak mikir. Jika memang kamu ingin lakukan, ya kamu lakukan. Ya selama pasangan kita bisa nerima ya, dan tidak minta banyak macam, ya sudah kamu lakukan. Tapi jika memang pasangan kamu itu banyak nuntutnya, banyak minta ini dan itu, ya lebih baik kamu pikirkan ulang. Gitu. Selanjutnya nih, kartu birds. Kartu birds ini adalah kartu yang cukup positif. Jadi begini, kurang lebih. Kamu mungkin akan pergi ngedate. Nah, itu bagi yang single ya. Kamu mungkin akan pergi ngedate. Mungkin akan bertemu dengan orang yang baru, sehingga dia akan bisa menjadi pasangan kamu.
Lalu bagi yang sudah memiliki pasangan ataupun yang sudah berkeluarga, mungkin akan ada banyak godaan untuk kamu di akhir bulan April ini. Nah, godaan itu mungkin ada pria atau wanita baru yang baru muncul dalam kehidupan kamu, dan dia menggoda kamu, dan dia cukup centil. Nah, bagi kamu yang sudah punya pasangan, kamu jangan aneh-aneh. Hindarilah yang namanya mendua, hindarilah main mata dan main hati. Setia kepada pasangan kamu. Setialah, karena orang yang setia itu adalah orang yang sangat berharga. Kamu mau kan jadi orang yang berharga? Jadi kalau kamu mau, ya kamu setia. Lalu selain itu, jika kita kaitkan dengan pekerjaan, jadi ada kemungkinan ada business meeting, mungkin ada orderan yang cukup lumayan yang pada akhirnya bisa membantu perekonomian kamu. Atau sekali lagi, bagi yang sedang berjualan rumah, aset, mobil, motor, atau apapun itu yang seperti katakan ini, maka ada kemungkinan ada telepon, ada orang datang untuk melihat. Tapi sekali lagi, jika tawarannya itu memang masuk akal, dan tawarannya itu memang hanya sedikit di bawah harga yang kamu minta, sebaiknya kamu lepas saja, agar hidup itu bisa move on lagi. Karena jika kamu sudah berhasil jual itu, kan kamu punya modal, kamu bisa gerak, kamu bisa bahagiain keluarga, bisa bisnis, atau bisa bayar utang-utang. Jadi hidup kan lebih enteng jadinya ke depannya. Oke? Nah, Gemini, jadi kurang lebih begitu saja pembacaan kami. Nah, pembacaan kami ini belum tentu 100% benar dan pasti terjadi. Kami itu bisa keliru dan juga salah. Jadi oleh karena itu, mari kita berharap yang baik-baik saja yang terjadi. Nah, kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Good luck and Godspeed.